Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel YouTube aku, jadi channel ini tuh berisi tentang edukasi dan seputar dunia pendidikan, dan juga ada beberapa informasi tentang PTN. So, jika kalian suka dengan channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Oke. Di video kali ini kita akan bahas dan sharing-sharing mengenai detik-detik pengumuman SBMPTN 2020. Oh no! Pasti kalian deg-degan banget kan gimana pengumuman nanti. Dan di sini yang akan aku jelaskan nanti sharing-sharingnya itu berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah lolos SBMPTN. Gimana saat mereka menunggu persiapan SBM tersebut, apa aja yang mereka lakukan, dan riset aku sendiri dari teman-teman aku ya. Oke, yang penasaran sama video ini, stay tune terus. Dari panitia pelaksanaan SBMPTN yaitu LTMPT itu juga sudah mengumumkan secara resmi bahwa SBMPTN pengumuman itu dimajukan tanggal 14 Agustus ya guys. Itu kalian sudah mungkin tahu dari sosial media LTMPT official. Dan di sini kita akan sharing gimanakah detik-detik menunggu pengumuman SBMPTN, apa aja yang harus kita lakukan. Karena untuk menunggu pengumuman itu kan pasti kita kepikiran terus ya. Karena banyak hal yang kita lakuin tuh jadi nggak terkonsentrasi, bahkan sampai nggak tenang. Mungkin tidur juga kalian kepikiran kan, lolos nggak ya, lolos nggak ya. Nah, jadi ada beberapa tips yang akan aku sharing ke kalian semua menunggu detik-detik pengumuman SBMPTN. Yang pertama adalah kita melakukan hal-hal yang kita sukai, bahkan melakukan hobi kita sendiri. Jadi kayak bersantai juga bisa ya guys. Jadi kalau misalnya kita itu kan untuk menenangkan ya pikiran kita, perasaan kita juga. Karena yang menunggu ya, namanya menunggu pengumuman itu kan pasti gugup banget ya. Gimana sih kita bisa kuliah nggak ya tahun ini, terus juga itu kita bisa ngelakuin hal yang bermanfaat tentunya. Seperti kalian suka menonton drama Korea, itu bisa untuk menenangkan pikiran kalian sedikit ya. Terus kalian juga bisa mungkin yang hobinya masak, terus menulis artikel di blog juga bisa. Dan mungkin kalian yang suka berolahraga, bersepeda, itu bisa menenangkan kalian supaya tidak terlalu terpikir banget tentang pengumuman tersebut. Ya meskipun ada sih ya, tapi itu bisa menjadi istilahnya tuh nggak terlalu kepikiran banget. Pada intinya lakukanlah hal-hal yang bermanfaat yang membuat kalian itu rileks dan tidak tegang. Lalu yang kedua adalah kalian bisa membuat plan B, di mana jika plan A tidak terwujud, kalian sudah merencanakan rencana ataupun yang selanjutnya akan kalian lakukan ya. Istilahnya jangan berkecil hati jika rencana awal itu tidak terwujud, karena masih banyak pilihan lain agar kalian bisa mencapai tujuan kalian gitu ya. Karena kalau misalnya kalian itu ngerasa sedih terus karena suatu hal nggak bisa tercapai, itu kayaknya salah banget ya. Emang sih kita di awal boleh bersedih, tapi selanjutnya kita harus bangkit menggapai impian kita tersebut. Misalnya alternatif lainnya itu seperti kalian bisa mungkin sekolah di PTS ya, perguruan tinggi swasta, ataupun kerja, bahkan mengikuti suatu kursus. Atau kalau misalkan benar-benar kalian masih ingin ya mencapai PTN kalian, itu bisa ikut gap year guys. Artinya tuh kayak menunggu setahun dulu, terus kalian mencoba lagi untuk ikut SBMPTN tahun depan. Itu sebenarnya alternatif dan kalian tetap semangat. Yang ketiga, perbanyaklah jalur langit. Ini banyak banget ya di sosial media istilah ini, yaitu artinya tuh adalah perbanyaklah berdoa dan beribadah. Itu disesuaikan dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoalah meminta agar diberikan hasil yang terbaik apapun itu nanti. Karena seperti koin ya guys, ada dua sisi. Jadi kita tuh antara lolos atau sebaliknya.
Karena kita itu kan nggak bisa ya ngedirect gimana sih kita tuh harus lolos, sedangkan kita sendiri tuh nggak berusaha dan berdoa, kan itu pasti nggak mungkin banget. Dan jadinya percaya supaya kita tuh bisa lolos, dan minta juga berdoanya agar ikhlas, tabah dengan hasil yang saat tanggal 14 nanti. Yang keempat adalah jangan terlalu banyak berekspektasi. Kita boleh optimis, tapi dengan yang realistis ya. Karena kalau misalnya terkadang kita tuh berekspektasinya tinggi banget. Saat nggak sesuai, kita tuh jadi down, bahkan sedih dan terpuruk gitu. Karena kita juga kan manusia ya. Selain udah usaha, berdoa, terus kita juga harus membuat suatu harapan yang realistis. Artinya tuh yang nyata-nyata aja deh, yang sesuai gitu. Terlebih lagi itu siapkan mental dari diri kita sendiri. Karena kesehatan mental itu kan penting juga. Kalau misalnya kita benar-benar tanggal 14 itu belum sesuai dengan harapan, jangan berkecil hati, kalian masih punya jalan lain. Seperti pepatah, masih banyak jalan menuju ke Roma. Jadi kalian itu masih punya lah beberapa pilihan lagi untuk bisa maju. Yang kelima, yaitu kalian bisa bertemu dengan teman ataupun sahabat kalian sendiri. Jadi ini tuh merupakan cara yang efektif juga supaya kalian tuh bisa tenang dan setengahnya tuh mengurangi pikiran-pikiran yang ngebuat kalian tuh deg-degan gitu ya guys. Karena kalau misalnya kita ketemu teman itu kan rasanya plong, apalagi sahabat sendiri. Jadi kita bisa bercerita apapun yang akan terjadi tanggal 14 nanti ya. Jadi sebelum menunggu detik-detik pengumuman SBMPTN, kita sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, di zaman sekarang ini kan bisa online tuh ya, bertemu teman-teman rame-rame juga bisa, yaitu melalui Google Meeting guys. Kalian bisa ngebuat suatu grup gitu, nanti kalian sharing-sharing tentang apa aja yang akan harus kalian lakukan, ataupun menunggu pengumuman SBMPTN itu kalian bisa sharing di sana. Itu sangat bermanfaat sekali sih menurut aku. Jadi sama-sama seperjuangan bercerita satu sama lain. Sekian video dari aku sharing-sharing hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk kalian menunggu pengumuman SBMPTN tanggal 14 nanti. Jangan lupa share informasi ini ke teman-teman kalian ya, supaya lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Ataupun jika ada yang ingin didiskusikan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, see you next video, dadah!